balik lagi di channel Boris NT. Ya, pada kesempatan kali ini gue bakal mereview kompor Firemaple FMS 105 ya. Nah, ini bentuknya nih. Kita lihat di boxnya dulu. Dia spesifikasinya itu, jadi output dayanya itu 3 kW atau 3000 watt ya. Terus ini pemakaian gasnya itu 215 gram per jam. Nah, untuk beratnya itu di sini 225 gram. Nanti kita tes pakai timbangan sih. Nah, untuk ukuran ketika terbentang itu 165 kali 71 mm. Kalau terlipat itu 90 kali 60 mm ya. Nah, klaimnya dari Firemaple itu dia bisa memakan waktu 3 menit 50 detik untuk merebus air sebanyak 1 liter. Nanti kita coba ya, makanya teman-teman tonton terus ya. Oke, kita buka ya. Nah, ini box kompornya warna orange. Sama ini ya, manual book, dan ada apa nih, kayak stiker Hike and Run, karena memang ini kalau lu mau beli, lu bisa beli di Hike and Run sih. Oke, kita buka. Gimana sih bentuk kompornya? Nah, ini dia makhluknya nih. Kita timbang dulu, dia beratnya berapa sih? Kalau di boxnya itu kan dia beratnya 225 gram. Coba kita timbang dulu. Nah, di timbangan gua itu 232 gram. Entah yang mana yang beda, tapi ya kurang lebih beratnya sekitar 200 graman ya. Nah, ini dia bentuk kompornya ya. Dia tuh modelnya ada selang gasnya ya. Gasnya kayak gini. Dia pakai gas canister nih. Ini portnya port canister. Nah, dia punya 3 kaki. 3 kaki, ini bahannya kemungkinan aluminium ya, atau stainless sih. Ini tembaga. Ini stainless steel lah mungkin. Nah, ini dia punya dudukan support untuk nestingnya itu, dia bergerigi ya. Jadi kalau lu mau naruh nesting, dia nggak gampang goyang sih. Oke sih. Terus dia ada ini nih, pematik api yang udah terintegrasi. Jadi kalau lu mau nyalain kompor ini, ya lu nggak perlu korek lagi sih. Oh, ini labelnya sih. Nah, ini bentuknya ya. Nah, sekarang kita tes nyala apinya tuh kayak gimana sih. Dan gue pakai canisternya dari produknya Hike and Run ya. Dan Hike and Run juga memang dia ngeluarin produk gas canister ini. Jadi lu bisa pesen langsung online dengan udah ada isinya ya. Jadi isinya itu 230 gram. Oke, kita coba nyalain. Jangan lupa sih knopnya dikecilin dulu. Nah, kalau mau nyalain. Ini kita masukin aja ke ulirnya ya. Di sini ada ulir. Nah, pastiin kenceng. Cek apakah ada kebocoran apa kagak. Kalau gua denger sih nggak ada sih. Coba kita nyalain. Ini gua puter full ya. Wih, gede banget.
Wih, keren. Nah, sekarang kita masuk ke pengetesan ya. Gua bakal coba ngerebus air sebanyak 1 liter pakai nesting titanium ya. Nah, ini nih nestingnya. Di sini start awal suhu airnya itu 29 derajat. Nah, ini suhu start awalnya itu 29 derajat suhu airnya ya. Dan nanti gue bakal pakai ini, gue riset dulu, gue pakai stopwatch buat ngitung seberapa lama dia ngerebus air sebanyak 1 liter. Nah, jadi kenapa gue pakai ini, jadi biar ukuran 100 derajatnya itu pas ya, jadi gue nggak perlu buka atau melihat airnya udah mendidih atau belum. Gue cukup ngelihat suhu yang ada di sini. Kalau udah 100 derajat ya stopwatchnya gue stop. Nah, itu nanti hasil akhir dari berapa lama waktu merebus air sebanyak 1 liter. Oke, kita mulai. Ini nanti gue fullin ya, knob gasnya itu gue putar full buat masak airnya. Merebus air sebanyak 1 liter dengan nesting titanium itu memakan waktu selama 3 menit 32 detik. Jadi tadi kan klaim dari Fermapelnya, dia merebus air sebanyak 1 liter itu bisa memakan waktu 3 menit 50 detik ya, kurang lebih segitu ya. Tapi pas gua tes ini dengan menggunakan nesting titanium, airnya juga sama sebanyak 1 liter dan start mulai suhu airnya itu sekitar 29 derajat, itu memakan waktu 3 menit 32 detik. Dan ini menurut gua lebih cepat dari klaimnya Fermapel itu sendiri ya. Dan oke sih, oke banget. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, menurut gua ini kompor desainnya kompak dan ringan ya. Tadi beratnya seberat itu 232 gram. Nah, ini klaimnya sih berbeda. Kalau di sini kan 225 gram, tapi pas gua timbang pakai timbangan gua yang ini, dia 232 gram. Ya beda berapa gram sih. Ya mungkin itu timbangan gua aja kali yang salah. Itu untuk bobot ya. Dan yang kedua kesimpulannya adalah kompor ini menurut gua dia punya semburan api yang gede banget ya. Tadi kan udah teman-teman lihat ya, ketika gua mutar knob ini semburannya tuh bisa gede banget. Ya wajar sih karena output dayanya itu 3000 watt atau 3 kW. Itu gede banget sih. Gede banget. Terus yang kedua kesimpulannya adalah dia punya desain yang kokoh. Kalau menurut gua dengan kaki-kaki yang ada di sini nih 1, 2, 3, dia tuh lebih stabil aja sih kalau buat masak di berbagai permukaan yang nggak rata. Karena memang dia posisi ngangkangnya ngangkangnya itu dia apa ya, agak lebar gitu, dan punya dudukan atau support nesting 3 juga dengan bergerigi ya. Jadi ketika lu mau masak, lu naruh nesting di atasnya itu ya nggak gampang goyang.
Dan terakhir kesimpulannya itu dia punya pematik api yang udah terintegrasi ya. Jadi ketika lu mau nyalain ya lu nggak perlu butuh korek lagi sih buat nyalain ini kompor. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan ketika lu beli kompor ini, yang pertama adalah dia pakai gas model kanister ya. Jadi ketika lu beli kompor ini ya bagusnya, tepatnya ya lu beli juga nih gas kanisternya. Nah kebetulan di HNR atau di Hike and Run dia juga ada tuh produk gas ini. Jadi lu bisa beli dengan harga kalau nggak salah itu 65.000, cukup murah sih kan. Nah kalau untuk harga kompornya sendiri, dia kompornya itu gue cek di Tokopedia itu sebesar atau seharga 261.000. Jadi menurut gue cukup murah sih. Dengan harga segitu, output daya atau spesifikasi kompor yang bagus, ya pas lah buat nambah-nambah, atau lu mau beli investasi kompor, nambah-nambah buat tambahan gear-gear lu. Oke. Terus hal yang perlu diperhatikan tadi, yang pertama itu dia konektor gasnya itu pakai kanister ya. Kalau lu mau pakai model gas Hycook ya lu harus beli konektor lagi sih. Tapi kalau menurut gua sih, saran gua karena memang dia defaultnya ini pakai kanister, ya udah lu pakai kanister aja. Toh sekarang kanister udah gampang dibeli atau produknya tuh udah banyak ya, atau produknya ada lah. Seenggaknya Hike and Run ngeluarin produk kanister dengan harga yang murah menurut gua. Terus hal yang perlu diperhatikan adalah ketika lu masak di lingkungan outdoor dengan cuaca berangin, ya kayaknya lu butuh windscreen sih atau pelindung angin ketika lu memasak supaya stabil si apinya. Terus hal yang perlu diperhatikan yang ketiga, kalau bisa jangan lu pakai refillan, atau lu coba ya kalau sesekali atau darurat ya nggak apa-apa sih. Tapi karena memang ini kompornya memang didesain untuk apa ya, dia ada tekanan gas yang memang sudah didesain seberapa gitu ya. Kalau bisa jangan refill buat keamanan kita sendiri sih. Terus hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau lu mau beli kompor ini, saran gue sih mendingan langsung ke distributor resminya ya. Dan kebetulan distributor resminya itu ialah Hike and Run. Jadi lu bisa beli dan keuntungannya lu bisa dapat garansi selama 2 tahun. Dan untuk harga tadi gue udah kasih tahu ya, harga itu kompor ini sekitar 260-an ribu, gas kanisternya itu 65.000. Oke, paling itu aja sih yang gue bisa review. Kalau ada pertanyaan atau komentar, lu bisa ketik di komentar ya. Paling itu aja review dari gue, review singkat dari gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari kompor buat kebutuhan hiking, camping, atau aktivitas outdoor lainnya. Terima kasih.